sembah. Mari Bapa, lupakan rasa lapar dan haus akan Engkau. Kami butuh kekuatan untuk menjalani 2023. Dan ku sanjung kamu mulia bagimu ku sembah. Haleluya. Mari Anda yang mau diurapi maju ke depan menjalani 2023. Mulia bagimu Tuhan ku sembah. Ya Tuhan, siara masih hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi kami Tuhan di pagi hari ini. Tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Ya sekali lagi hadirat. Mari jangan andalkan dirimu. Penuhi kami. Masuk 2023. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak. Sekali lagi Tuhan penuhi kami. Penuhi kami, penuhi kami Bapa. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Ya Tuhan, terima kasih. Menyembahmu, yang ku nampak Hanya kemuliaan hadiratmu. Ya haleluya. Hadirat kudusmu penuhi baitku, Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak. Sekali lagi hadirat. Ya la 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 masih. Ya la 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 masih. hadirat. Ya la 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 la. Penuhi kami Bapa. Tuhan, Tuhan. Mari minta dipenuhi. Ya Tuhan, Tuhan. Mari minta dipenuhi. Yes. Anda yang belum melakukan pemberesan Hanya tahun 2022 kemarin, hadiratmu, mari lakukan ini antara engkau Tuhan. hadiratmu Mari lakukan pemberesan. memenuhiku. Ya Rama, Mari minta ampun setiap dosa kita. Tuhan, dan ku Tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Ya Tuhan, memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Ya benar Tuhan, penuhi kami. Hanyalah Engkau Tuhan. hadirat Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya hanya kemuliaan hadirat.
hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Mari berkomunikasi dengan Tuhan. Mari respon yang dari Tuhan. Penuhi hatiku, Face to face, mari dan ku jumpai Tuhan. tersungkur Pribadi lepas pribadi. Sebab Dia Tuhan Allah yang besar. ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu. Hadirat. Mari temui Tuhan kita sama-sama. Jumpai Dia pribadi lepas pribadi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kudus-Mu Yes, yes Tuhan. penuhi baik, Itu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi hati, penuhi tubuh, penuhi jiwa kami, penuhi tubuh kami, penuhi roh kami di dalam nama Yesus Tuhan. Yes, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat. Oh, meluap-luap Tuhan, menggebu-gebulah Tuhan kami Bapa. Tersurah, lingkupi ya Roh Kudus, ku tersungkur menyembah-Mu. yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik-baik seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, kami mau katakan sampai akhir hidup kami. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi, lebih segenap hati seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidup kami, Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita. Tuhan,
Kami menangis di bawah kaki-Mu. menangis Biarlah di kami bawah tersungkur, Tuhan. kaki-Mu. Demikianlah hidup kami. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, mari sama-sama katakan Baik-baik sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap di tahun ini kami mau setia Tuhan. menanti Di tahun ini kami mau setia padamu, melayani Engkau sampai ku sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami. Kami mau katakan tetap setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Mari seperti wanita yang mengurapi menanti kaki Tuhan. janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Kami akan menanti dan terus menanti sampai Engkau datang Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Kehidupanku ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saudara, di Markus 7 ayat 24 sampai 30 cerita tentang perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Maka seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak itu dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar daripada anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, ini cerita tentang perempuan Sirofenesia yang datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus dan memohon belas kasihan Tuhan karena anaknya sakit. Tetapi pada zaman itu, selain dari Israel itu mereka anggap anjing. Ya, pada saat itu Yesus hanya diutus untuk Israel. Pada saat itu Israel hanya terpilih, ya. Ini belum pada zaman para rasul. Ayat 27 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu." Maksudnya bangsa Israel kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi di luar dari Israel mereka sebut anjing. Anjing ada dua. Satu anjing liar, satu anjing peliharaan. Anjing kesayangan di rumah. Yang dimaksud di sini adalah anjing kesayangan.
anjing peliharaan. Kenapa? Karena ayat 28 mengatakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu makan remah-remah yang dijatuhkan anaknya. Mari seperti perempuan itu berkata, walaupun dia disebut anjing, tapi dia mau berkata, Tuhan, meskipun aku anjing, aku mau makan remah-remah. Mari punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Masih masuk di 2023 dengan gairah yang baru, dengan passion yang baru. Seberapa engkau merindukan Tuhan, sebegitu Tuhan akan memenuhi, memuaskanmu. Lihat, ibu ini, dia dianggap anjing. Tapi dia, Tuhan, biar remah-remah itu, anjing juga makan, jatuh dari remah-remah. Tadi lagu tadi, seperti wanita mengurapi. Wanita yang menumpahkan buli-buli minyak narwastu itu ke kaki Yesus dan mengurapinya dengan rambut. Mari datang kepada Tuhan seperti itu. Dia layak untuk kita sembah. Dia layak untuk kita urapi, pakai mahkota kita, pakai rambut kita. Karena begitu besar kasihnya, dia sudah mati bagi kita habis-habisan. Mari ketika Anda minta Tuhan, Anda minta diurapi, mari lebih lapar, lebih akan Tuhan. Dia sudah dianggap anjing loh. Biar aku ini anjing, aku memakan remah-remah daripadamu. Mari masuk di 2023 ini dengan gairah, dengan cinta, menganggap kita, walaupun kita dianggap sangat rendah, tapi walaupun kita ini tidak layak, tapi mari demi untuk bertemu dengannya. Mari serius saudara, Anda tidak bisa tanpa Tuhan. Kalau Anda hidup sekarang itu semua karena kasih karunia, semua karena ada tujuan Tuhan. Sekarang tidak terlalu terasa. Ketika waktu masuk pergantian 2021 atau 2020, itu pada saat itu saya akhir-akhir tahun itu saya merasakan, Tuhan terima kasih. Saya sudah melewati tahun ini karena begitu banyak yang sudah meninggal karena COVID. Mari saudara, kita tidak tahu kapan waktu kita selesai. Mari seperti perempuan Sirofenesia ini, mari datang seperti anjing. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis. Mari urapi dia, mari menangis di bawah kakinya. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Mari urapi dia. Seperti wanita mengurapi. Mari tersungkur. Mari jangkau kakinya Tuhan. Mari bayangkan dia di depanmu. Urapi dia. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir
ku menutup mata, ku tetap setia. Mari bayangkan Tuhan di depanmu. Menanti Mari tersungkur, mari urapi dia dengan mahkotamu, dengan rambutmu. Berikan yang terbaik buat dia. Dia sudah mati bagimu. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Mari buat komitmen di 2023 kita mengasihi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayani sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami. Mari lepaskan pengampunan. Urapi hamba-Mu, semua yang berasal daripada-Mu yang keluar. Firman yang kuat, dan kami berjumpa dengan pribadi-Mu, dengan kasih-Mu, agape-Mu, dengan cinta agape-Mu, dengan kuasa-Mu. Manifestasikan diri-Mu, tembusi setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus yang tanpa batas. Biarlah kuasa-Mu merajalela di tempat ini. Seluruh atmosfer tempat ini dikuasai oleh hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan Amin. baik. Shalom. Selamat tahun baru. Semangat baru. Semua yang baru kecuali istri baru tidak boleh. Ya. Saya percaya semua sudah ya ikut doa tadi malam. Tak maaf kita lupa mengambil komitmen dan membakar setiap kelemahan karena waktu dibatasi, karena kita juga mau doling. Tadi malam terasa sangat padat dari jam 8 malam sampai jam setengah 3. Saya tidur jam 4 sampai jam 3, kemudian saya masih siapin firman sampai jam 4 dan agak sulit tidur karena minum kopi. Ya. Jadi mulai nyenyak tidur setengah 6 tadi, cuma tidur sebentar saja. Sahabat, kok sahabat kayak di radio. Saudara,
Saudara, 11-12 tahun lalu, mulai saat itu setiap pergantian tahun saya ingat sekali di Jayapura, di Sentani. Jadi Jayapura itu ada Sentani, Waena, Abepura, Entrop, Jayapura Kota, Dok, Angkasa semua ya. Yang di bawah Sentani ada Doyok. Itu setiap pergantian tahun saya sudah naik ke lantai atas untuk nyembah Tuhan. Memulai menutup tahun yang baru dan menutup tahun yang lama dan memulai tahun yang baru itu dengan Tuhan. Itu sudah jadi gaya hidup saya. Dan sepertinya sebelum itu juga dari sekitar 16 tahun lalu waktu saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, saya ingat waktu di Makassar yang lalu pergantian tahun itu kita nyembah Tuhan. Sampai karena kita belum tahu deklarasi doling dan lain-lain, sampai jam 12 lewat sekian. Lewat 1 menit kah, lewat 15 menit kah, begitu. Dan kita adalah orang-orang yang mau memasuki tahun baru bersama Tuhan. Ya, saya percaya itu menjadi gaya hidup kita semua di tempat ini tahun-tahun ke depan. Karena semua itu anugerah Tuhan. Kita sudah lewati 1 tahun anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kita mau memasuki tahun yang baru. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, ya, andalkan dengan kekuatan Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan tahun ini berat, tapi kata berat itu kalau di tengahnya ditambahkan jadi apa? Di tengahnya ditambahkan jadi apa? Berkat. Kanya itu apa? Kristus. Amin. Jadi di tengah artinya di pusat. Selalu itu di pusat Kristus, pusat hati. Jadi Kristus harus bertahta di pusat hatimu supaya berat itu menjadi berkat. Amin. Tampilkan flyernya. Tema pagi hari ini adalah blind spot. Apa itu blind spot? Tadi bagus, ini macet. Blind spot, titik buta. Saya searching KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Blind spot itu area yang tidak bisa kita lihat dari tempat setir mobil. Misalnya samping kiri mobil. Jadi ini mobil. Ini kan ada di sini ya, dan ada di sini ya. Ada di sebelah sini pembatas, sini kaca, sini kaca. Sini. Kemudian sini kaca dan sini kaca, ya. Semua pernah naik mobil toh? Semua? Atau ada yang tidak pernah naik mobil sini? Angkat tangan. Cuma naik kerbau. Semua pernah naik mobil, ya. Itu yang kita tidak bisa lihat, titik buta. Kenapa saya bawakan ini? Karena ini sangat penting di mana kita bisa dapat pelajaran, dapat pengajaran bahwa ada titik-titik tertentu yang kita tidak bisa lihat. Yang hanya orang lain yang bisa lihat. Di pesawat, pada pesawat itu, pesawat kalau dia mundur kalau dia mundur, dia belok kiri atau kanan, dia tidak bisa lihat. Ada orang gini-gini, benar? Ya. Siapa yang pernah perhatikan? Angkat tangan. Yang pernah perhatikan pesawat, ya, gitu. Oke, sedikit saja. Saya tidak bisa lihat di belakang sini. Benar? Benar? Kecuali saya pakai cermin. Tidak bisa lihat. Oke. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat. Kita mau masuk 2023 ini dengan mengetahui bagian itu.
supaya kita tahu kelemahan kita. Bagian itu adalah kelemahan kita. Ada orang tidak tahu bahwa dirinya sombong, cuma orang lain yang bisa lihat. Amin. Ada orang lain dia tidak tahu bahwa dia masih ada iri hati. Tapi orang lain yang bisa lihat. Itu namanya titik buta, blind spot. Ya. Supaya dengan mempelajari ini dan mengizinkan orang lain mengoreksi kita tanpa kita sakit hati, dan terlebih Bapak Rohani memberitahu Anda bahwa kau masih kurang di sini, kau masih kurang di hil ini, supaya kita bisa lebih berkembang. Ya. Contoh-contoh di dalam Alkitab adalah, coba kita lihat Keluaran 18 ayat 13 tentang pengangkatan hakim-hakim. Jangan andalin yang di depan saja, tapi Anda masing-masing mencari di Alkitabmu. Keluaran 18 ayat 13 sampai 14 atau 15. Semua sudah dapat? Keesokan harinya, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya ayat 13, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa ini berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau sendiri. Jadi bukan cuma Musa yang lelah, tapi bangsanya juga, karena menunggu giliran, ya. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan yang takut akan Allah dan orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar dihadapkan kepada mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Jadi perkara yang besar yang dihadapkan kepada Musa ketika pemimpin-pemimpin itu, pemimpin 1000, 150 dan pemimpin 10 orang tidak bisa, yang besar dihadapkan kepada Musa dan perkara-perkara kecil yang dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin. Ya. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya.
Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Dan seterusnya itu Musa sudah memilih pemimpin-pemimpin. Nah, Anda tahu Musa betapa hebatnya kuasa Tuhan yang bekerja pada Musa membelah laut, ya, memukul bukit batu keluar air, 10 tulah hanya mengangkat tongkat. Begitu banyak seperti orang yang sangat hebat begitu, ya, powerful, ya. Saya percaya kalau zaman sekarang ada panglima perang atau ada pemimpin bangsa seperti Musa, semua negara takut. Benar enggak? Takut perangi. Ya setuju dengan saya, amin. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang berani macam-macam. Dan semua bangsa mempersembahkan upeti kepada Musa, membayar pajak. Benar? Sepakat? Tapi ada satu hal yang Musa tidak bisa lihat. Dia mengadili bangsa itu dari pagi hingga ke petang, besoknya lagi pagi hingga petang, lusa lagi pagi hingga petang, terus menerus seperti begitu. Capek enggak? Capek. Yitro sebagai mentornya Musa, sebelum Musa mendidik bangsa ini, Musa ikut Yitro ya 40 tahun. Ingat ya kisah ceritanya? Ya, Musa ikut Yitro 40 tahun dan dididik di bawah didikan Yitro, mertuanya. Ya, istrinya Musa namanya Sipora. Sipora punya ayah namanya Musa. Sipora benar enggak? Ya. Belum ada nama baptis Sipora sini. Tidak bisa dilihat Musa, tapi bisa dilihat oleh mertuanya, oleh orang yang mendidik dia, oleh bapa rohaninya Musa. Inilah yang disebut blind spot. Ngerti? Ada hal yang Anda tidak bisa lihat, tapi kami sebagai gembala bisa lihat. Ada hal yang saya tidak bisa lihat, tapi Ibu Gem bisa lihat. Ada hal yang Ibu Gem tidak bisa lihat dan saya bisa lihat. Contoh yang lalu yang Ibu Gem tidak sadar itu. Saya bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, masih ingat ceritanya ya? Yang tidak tahu sudah lupakan saja ya. Oke? Kita harus mengetahui blind spot kita, titik buta kita. Kita lemahnya di contoh lain 2 Samuel 12. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak dan anak perempuan baginya. Seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu, dan ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu haruslah dihukum mati.
Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan, sehingga berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Dan seterusnya. Ini adalah cerita tentang Daud dan Batsheba ketika Daud berjalan di soto istana di tanah, dan dia melihat perempuan mandi dan dia tertarik, dan dia mengatakan kepada pegawainya, perempuan itu siapa? Dikatakan dia istri Uria orang Het. Sudah ya. Dan Daud mengambil rencana, setelah dia tidur dengan Batsheba, dia menempatkan Uria di barisan paling depan supaya mati terbunuh. Dan datanglah Natan memperingatkan, dan dia menceritakan tentang seorang kaya punya banyak ternak, dan ada orang miskin punya 1 ternak. Ketika ada datang tamu, dia tidak keluarkan tuh ternaknya, tapi dia pakai tamu untuk orang miskin, dia ambil lagi cuma satu-satunya. Daud bilang, siapa orang itu? Orang itu harus dihukum mati. Natan bilang, engkaulah orang itu. Daud tidak melihat kesalahannya. Daud tidak melihat blind spotnya. Tidak menyadari. Kenapa dia tidak menyadari? Karena dia dibutakan oleh kecantikan, oleh sosok tubuhnya Batsheba yang begitu menggiurkan. Hati-hati. Hai, roh percinahan, hati-hati. Kadang-kadang kita tidak menggiurkan. Kadang-kadang hal-hal itu bisa menutupi mata kita, sehingga kita tidak mengetahui yang sebenarnya, kita tidak menyadari dalam keadaan setengah sadar. Itu membuat kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menyadari blind spot kita. Ya, percinahan, kesombongan. Saul tidak bisa melihat kalau dia sudah mulai sombong. Samuel yang bisa lihat. Hati-hati, kenali blind spotmu dan izinkan gembalamu menegur dan memberitahumu, bapa rohanimu, mama rohanimu. Dan mungkin sesama pelayan. Supaya apa? Supaya Anda tetap selamat. Ya. Saya juga ada yang kadang-kadang saya tidak mengalami, saya tidak mengetahui, tidak menyadari. Kira-kira apa yang saya tidak sadari, Mah? Ya. Kalau dulu lambat saya punya gerakan kayak kura-kura, selalu terlambat. Sekarang sudah mulai. Sekarang apa yang saya tidak menyadari? Selain ngorok. Kalau ngorok, Ibu Gom kemudian saya ngorok, JJ ngorok. Ibu Gom kemarin bilang, astaga, bagaimana kalau anak Papua satu juga ngorok, 3 ngorok. Aduh, saya kabur sudah ini. Ya. Mungkin ngorok juga termasuk blind spot. Ya. Ada hal-hal yang kita tidak sadari. Tapi tadi saya rasakan Esther keluar sudah dengan spirit yang baru. Saya itu tahu. Ya. Beda. Amin. Beda. Saya rasakan satu keharuman. Rasakan satu melihat seperti cahaya atau apa, berbeda. Ya. Pokoknya beda lah, bukan cahaya, bukan keharuman, tapi beda. Ya. Apa blind spotmu? Ya. Temukan itu supaya kita bisa lebih maju. Amin. Tadi malam
pulang dari ini jam 2 saya masih minum kopi. Ya. Sebenarnya tidak juga. Karena kopinya kecil saja, kapal api, kadang-kadang good day, ya. Gitu. Ada hal-hal yang ini. Ya. Temukan blind spotmu. Mungkin apa? Mungkin kok setiap kali melihat orang diberkati, kok iri hati. Hati-hati. Ya. Setiap kali ada orang lebih dipercaya, engkau iri hati. Itu blind spot. Ya. Ada banyak. Anda bisa koreksi diri sendiri semua. Tema hari ini blind spot supaya kita lebih menyadari blind spot kita. Sementara saya bicara begini sudah ada yang menyadari? Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, tetapi tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada banyak ayat tentang yang lain, tentang percinahan dan lain-lain, saya tidak buka. Ya, ini tentang kerendahan hati dan kesombongan saja. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Apa itu congkak? Kalau saya buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, congkak adalah merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Merasa dan bertindak seperti dia segala-galanya sangat mulia, sangat hebat. Sombong. Kata sombong, ponga, angkuh. Mirip-mirip dengan kesombongan. Jadi ini yang mendahului kehancuran. Kalau Anda tidak mau hancur, jadi kecongkakan, Anda congkak dulu, kemudian ada kehancuran. Kalau kita tidak mau hancur, jangan congkak. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati dulu. Ya. Kalau Anda tidak mau jatuh, Anda jangan tinggi hati, rendah hati. Amin. Itu saja yang saya bisa bagi. Semoga masuk 2023 ini, kalau kita semakin menyadari blind spot apa kita, dan Anda mengizinkan orang menegur Anda dan perbaiki kelemahan itu. Dan Tuhan mengatakan apa? Aku datang untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, bukan cuma penyakit tapi segala kelemahan. Kalau datang sama Yesus, semua kelemahanmu dilepaskan. Ya. 2023 tidak ada lagi stres-stres. Ya. Tadi malam kita sudah deklarasi tahun keharmonisan keluarga. Amin. Tahun kelimpahan, tahun terobosan dalam semua masalah. Kita sudah kunci tadi malam. Pas pergantian tahun di kalender itu digambar tanggal 31. Pas pergantian tahun waktu kami doling, gambar bintang Daud. Mengunci dengan bintang Daud. Kenapa bintang Daud itu menandakan kerajaan Allah. Ya. Kita sudah tutup semua, kita sudah kubur. Kalau sudah kubur jangan bangkit lagi. Ya. Jangan bangkit dari kubur. Amin. Mari kita tutup. Terima kasih firman-Mu. Materikan firman dalam hati kami. Tuhan tolong kami supaya kami menyadari dan blind spot kami, mengizinkan orang menegur kami sehingga kami semakin bisa bergerak, semakin berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siap untuk perjamuan.
Siapa? Ruth? NC? Oh tidak. Menyatukan Selamanya kita Makin lewati semua kemustahilan, jadi keajaiban selamanya. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan menyatukan hati dan derang. Selamanya kita lewati semua kemustahilan, jadi keajaiban selamanya. Selamanya kita dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus selamanya. sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan di zaman ini. Sampai kami melihat, sampai Kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan di zaman ini selamanya. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk. Mari yang telah mendapatkan anggur dan rosis silakan berdiri. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam maligai cinta. Mari angkat tubuh dan darahnya di tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Mari lepaskan pengampunan. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya sebagai pembuka di awal tahun. Biar Tuhan tinggal dalam kita dan kita dalam Dia, memberikan kita kekuatan menapaki 2023 dalam kuasa-Nya. Ampuni dosa kami Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kelalaian. Ampuni dosa pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih pengorbanan-Mu. Terima kasih tubuh-Mu, cabik-cabik darah yang tercurah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita minum darahnya. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam maligai cinta. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam maligai cinta. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Biar terus selamanya Engkau dalam kami dan kami dalam Engkau. Amen.
Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau menyatu dengan kami, hati kami menyatu dengan Engkau, kami terus bergairah di dalam Tuhan, dan kami semakin peka mendengar setiap tuntunan arahan-Mu untuk menjalani 2023 bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan di siang hari ini. Lalu semangat di tahun yang baru. Amin. Saya undang untuk saudara Esther untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Kita akan memasuki untuk memberikan persembahan. Silakan saudara Esther. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, di tanggal 1-Mu. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik di hadapan Engkau. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga, pekerjaan, hasil dari keringat kami Tuhan. Kami persembahkan seluruhnya Tuhan untuk setiap kemuliaan Tuhan dan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan bersorak-sorai. Yang telah memberikan persembahan dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mau bersorak. Sebab kami telah menang, kami telah lebih kuat lagi di tahun ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia Berperang kaki kita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan, sekali lagi, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya. Satu-satunya penebus, satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Pujian dari Allah, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia pelindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharap. Dia perlindungan dan pengharap.
harapan. Mari kita undang untuk Bapak Randi bawa kita dalam deklarasi, kita akan berdoa. Dipersilakan. Sebelum deklarasi ada pengumuman. Sambil siapkan videonya yang tadi malam kita tidak sempat lihat pencapaian 2022. Dan pengumuman nanti tanggal 8 mulai 8 Januari mulai ibadah. Pause dulu. Mulai ibadah, nanti ulang dari awal ya. Mulai ibadah perdana youth spesial youth ya. Setiap minggu, setiap setengah 7. Oke, kita mau fokus di gerakan Tuhan untuk fokus di youth. Dan ins hanya sebulan sekali. Nanti pilih minggu keberapa, jam 3, setengah 4 kah? Ya seperti gitu. Mungkin cuma 1 jam 20 menit. Kemudian nanti kita fokus juga di MK dan Komsel. Karena semua gereja yang besar itu karena Komselnya kuat, MK-nya. Kita lebih dominan ke sini dibanding worship woman dengan model men. Amen. Kecuali memang bisa bagi waktu. Itu pertama. Yang kedua, siap-siap untuk puasa. Ya. Anda pikir saya juga tidak berjuang untuk puasa? Saya berjuang. Sudah tahu saya punya kesaksian puasa Daniel toh? Mau tahu cara saya berdoa untuk saya bisa puasa radikal? Tuhan berikan kerinduan, kehausan, kelaparan untuk puasa. Tuhan beri terus begitu. Lama kelamaan kayak tidak kepengen makan atau apa, sedikit-sedikit gitu. Puasa radikal adalah 1, puasa Esther. 2, puasa Daniel. 3, puasa panjang. 40 hari. Ya, tutup jam 6 sore atau makan cuma sekali. Ya. Atau bahkan cuma minum saja. Kalau puasa biasa ya seperti biasa jam 3. Ya. Usahakan dalam 1 tahun ini ada 1 yang terlebih khusus pelayan. Entah Anda pilih Esther. Bukan pilih Esther ini ya. Anda pilih Esther atau pilih Daniel. Ya. Daniel. Atau Anda pilih puasa panjang. Atau 40 hari. 1. Baguslah ikut 3-3. Atau kalau yang belum pernah sekali, belum pernah lolos sama sekali di salah satu di antara ini, tolong coba puasa. Ya. Belum pernah, yang tahun lalu belum pernah. Ya. Harus diusahakan. Ya, puasa. Ya. Nanti kita bisa tetapkan waktunya, bisa sendiri-sendiri gitu. Silakan videonya. Seiringku jalani hidup ini, ku sadar semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajarku cintai didikan-Mu, ukirkan karya-Mu di hidupku. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu. Hasrat ini, gelora ini, inginkan cinta-Mu. Jangan biarkan ku berpaling. Jangan lepaskan hidupku. Cinta-Mu membuatku bertahan. Cinta-Mu membuatku berlari. Salib-Mu membuatku mengerti arti
cintamu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasihmu puaskan rinduku. Jadi sebelum deklarasi anak-anak maju, kita mau urapi lagi awal tahun. Jalani hidup ini, ku sadar semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya. Jadi kita urapi anak-anak, ayo anak-anaknya maju, kita deklarasi berkat. Kemudian setelah doa berkat jangan pulang dulu, kita ada CCA, cerdas cermat Alkitab. Ya, ada hadiahnya juga. Hadiahnya motor, kunci motor maksudnya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, saya nama Pak Randi, ada mujizat. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata untuk memuji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, namun semuanya ku kita bangkit kan berdiri. Kita mau bersorak mendeklarasikan untuk segenap hati 2023 ini. dan Mari kita bangkit berdiri sama-sama kita katakan. Sekali lagi, ku berdiri dengan umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang dapat kutuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap hati dan
Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak Tuhan domba. kami mau mendeklarasikan ya Tuhan. Biar apa yang akan kami katakan, biar terjadi di dalam nama Yesus. Setiap lidah, suku Di dalam bangsa, nama Tuhan Yesus semua Kristus. makhluk Mari dan tampilkan di pulau. dalam nama Yesus. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, Tuhan. haleluya. Mari biar singers yang nyanyikan, mari kita sama-sama mendeklarasikan. Suku bangsa, Sama-sama katakan. semua makhluk 3, 2, dan pulau. 1. Deklarasi tahun 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Jehovah Tsebaot, penguasa alam semesta, kami nyatakan, 1, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima jaminan Tuhan untuk memasuki tahun 2023. Jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan kelipat gandaan, jaminan mengerti ketetapan ilahi, dan favor Tuhan kami terima. 2, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3, kami masuk dalam unity. Kami masuk dalam masa kelimpahan segala sesuatu. Kami masuk dalam karakter Kristus. Kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederap, seirama dengan Tuhan. Dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan. Karena kami tidak lagi berjalan melainkan kami terbang bersama Tuhan. 5, karena cinta agapelah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami sampai semua rencananya yang mulia. Jadi sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi, dengan iman kami percaya. Aku percaya Ada tahun ini kami percaya Tuhan, ada perkenananmu Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi, kami percaya. Aku percaya ada mujizat. Saya undang Bapak kembali. Percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakan.
kerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Ini iman kami Bapa untuk melangkah di tahun 2023. Akan ada mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Akan ada keajaiban-keajaiban yang bahkan tidak pernah kami pikirkan, yang bahkan tidak pernah kami bayangkan. Tetapi ketika kami berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, maka hal itu akan nyata kami lihat dalam kehidupan kami. Setiap janji Tuhan kami mau pegang. Bahwa kami melangkah bersama-sama di tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Secara khusus jemaat HGC Kingdom of God Timika. Kami mau melangkah bersama-sama. Kami mau bertumbuh bersama-sama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Kami percaya ada jaminan-Mu terhadap hidup kami. Perkenanan demi perkenanan boleh kami alami di sepanjang tahun 2023. Kami tidak pernah akan takut dan kami tidak pernah akan goyah. Kami tidak pernah akan mundur dari pelayanan. Karena itu adalah suatu penghormatan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan boleh memilih kami, kalau Tuhan mau memakai kami, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan semakin bertumbuh di tahun 2023. Bertumbuh dalam segala aspek kehidupan kami. Semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau matikan di tahun 2023. Setiap kedagingan kami, setiap kesombongan kami, setiap keangkuhan kami mau taklukkan di bawah kaki Tuhan. Sehingga tahun 2023 kami mengalami perubahan, mengalami restorasi, mengalami pemulihan, mengalami pertumbuhan, mengalami setiap yang baik yang daripada Tuhan. Jagai kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, karena tanpa Engkau kami tak mampu. Dan kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami mau melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur sebab Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Ya rataka sandarataka, Tuhan dari Bapa, dari surga, kami minta berkat-Mu tercurah buat kami di awal tahun ini. Berkat yang tanpa batas. Irana tataka shandaratakana. Penyertaan Tuhan menjadi bagianmu. Penyertaan Tuhan panjang di 2023. Gairah Tuhan menjadi bagian kita. Dalam nama Yesus sepanjang 2023. Kuasa itu bekerja di dalammu sepanjang 2023. Berjalan bersama Tuhan sepanjang 2023. Kemenangan lepas kemenangan bersama kita karena ada Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat demi mujizat sepanjang 2023 dalam nama Yesus. From glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan, masuk di dimensi yang baru. Engkau akan bisa melihat, mata rohanimu akan melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Dalam nama Yesus, Tuhan terus mencurahkan gairahnya, kerinduan, kehausan, kelaparannya, cintanya, agapenya, anugerahnya. Dalam nama Yesus, Engkau tetap sehat, semakin kuat, kita semakin bergairah sampai kedatangan Tuhan. Selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan, dijauhkan dari hal apapun.
Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru semuanya. Shalom, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Mari jangan bubar dulu, kita mau CCA. Ini ada hadiahnya ya. Tadi saya bercanda kunci motor ya, ini hadiahnya lumayan. Berapa? Tiga pertanyaan saja tuh. 3 sampai 5 tuh. Sudah lihat kemarin yang dapat mutiara toh? Oke. Ya tidak, sebentar. 5 menit saja. Tolong semua 5 menit. Oke, semuanya kita akan adakan kegiatan CCA. Cerdas Cermat Alkitab. Ada hadiah yang telah disediakan dan juga untuk membuat kita belajar juga akan Alkitab.